aksi demo damai dari Desa Langgenharjo mendemo tentang masalah PT New Ramonstar pabrik limbah yang ada di sini, mempertanyakan satu, izin legalnya, kedua, izin AMDALnya, yang ketiga, masalah masyarakat ini harus yang dinyatakan masyarakat harus menikmati supaya tidak ada masalah, ternyata hanya menerima limbahnya. Akta dari 2015 kita berubah menjadi PT dari Kalyandu. Kemudian di tahun 2016 juga kita sudah mendapatkan izin dari gubernur karena kewenangan dari PT itu adalah dari pusat. Aksi demo damai dari Desa Langgenharjo mendemo tentang masalah PT New Ramonstar pabrik limbah yang ada di sini, mempertanyakan satu, izin legalnya, kedua, izin AMDALnya, yang ketiga, masalah masyarakat ini harus yang dinyatakan masyarakat harus menikmati supaya tidak ada masalah, ternyata hanya menerima limbahnya. CSR-nya pun tidak pernah sampai ke masyarakat. Sedangkan yang poin keempat, ini petani-petani berdampak langsung di limbahnya yang mati. Kita mau minta tanggung jawab itu, perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan Kelautan, serta Dinas Pertanian, ESDM, perizinan, kami mau minta untuk ditindaklanjuti ini, PT New Ramonstar. Kita hari ini, hari Kamis, demo damai, tidak ada anarki, kita dijaga dari Polresta Pati, dari Polsek Juwana, berterima kasih. Setelah ini kita selesai, tapi jika tidak ada tindakan dari Kabupaten Pati, kita akan melanjutkan ke kementerian lebih besar. Demo ini kita hanya salam saja. Kalau memang ini mau ini tidak ditindaklanjuti dari Pak PJ dan stakeholder yang lain, kita akan lebih ramai dari ini. Tuntutannya apa, Mas? Tuntutannya pabrik ini kalau tidak ada izin minta ditutup. Tapi kalau ada izin harus tindakan ke masyarakat ini yang sudah mengenai limbahnya harus diperhitungkan. Karena saya yakin tentang izin masalah AMDAL dan pembuangan airnya kita patut pertanyakan. Karena air langsung mengalir. Anda bisa lihat dari sana pembuangannya. Lihat. Seperti itu. Sebenarnya gini Mas, dari sebelum tahun 2016 kita berubah CV, tapi setelah 2016 kita menjadi PT, dan itu sudah ada di sini akta dari 2015 kita berubah menjadi PT dari Kalyandu. Kemudian di tahun 2016 juga kita sudah mendapatkan izin dari gubernur karena kewenangan dari PT itu adalah dari pusat. Jadi tidak dari Dinas Lingkungan Hidup Pati, tapi langsung ke atas, ke Gubernur Jawa Tengah. Dan ini SK dari Gubernur Jawa Tengahnya di tahun 2016. Kemudian di tahun 2020 kita juga udah mendapatkan izin operasional dari Dinas Lingkungan Hidup untuk penyimpanan limbah B3. Jadi ini tahun 2020. Dan di tahun 2019 kita juga udah dapat SK dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita sedang perpanjang. Ini ada bukti dari kementerian bahwa kita sedang proses perpanjangan. Dan di sini dinyatakan di poin ini merujuk pada amar putusan
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pengelola limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin. Seperti itu. Berarti tuduhan selama ini nggak terbukti, Mas? Nggak terbukti karena kita ada buktinya secara valid dari kementerian maupun dari dinas terkait. Mas, Mulai mungkin- dari 2016 sampai sekarang. Ya, Mas, terkait dengan tujuan limbah yang dibuang ke sawah masyarakat dan sebagainya itu seperti apa, Mas? Sebenarnya itu bukan limbah, Mas. Itu sebenarnya kayak tanah hurukan kayak gitu, itu permintaan dari sana. Jadi kan orang-orang area sana itu meminta bantuan kepada Pak Asumani secara pribadi untuk membantu menghurup tanah tersebut. Tapi itu memang udah nggak ada limbahnya, Mas. Ini apa kandungannya ya? Nggak ada.